Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karama Fandia dari kelas C1 Informatika dengan NIM 22552012116. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengantar sistem digital berjudul multiplexer, demultiplexer, dan decoder encoder. Kita lanjut. Eh, Pengertian multiplexing. Multiplexing adalah teknik yang digunakan dalam komunikasi data untuk menggabungkan beberapa sinyal digital atau analog ke dalam satu saluran transmisi atau media fisik, di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer atau disebut juga dengan istilah transceiver atau demux. Di sini juga disajikan gambar multiplexingnya. Kita next. Multiplexing itu punya prinsip kerja. Nah, prinsip kerja multiplexing adalah menggabungkan beberapa sinyal atau aliran data menjadi satu saluran transmisi atau media fisik yang sama. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi penggunaan saluran komunikasi, memungkinkan beberapa aliran data untuk berbagi jalur transmisi yang sama. Secara singkatnya, eh, prinsip kerja multiplexing dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada penggabungan sinyal. Penggabungan sinyal itu kayak sinyal-sinyal yang berbeda dari beberapa sumber yang dikumpulkan menjadi satu aliran data tunggal. Yang kedua ada penempatan sinyal. Setiap sinyal ditempatkan pada slot waktu, rentang frekuensi atau kode yang berbeda di dalam jalur transmisi atau media fisik. Yang ketiga ada pemisahan sinyal, yaitu di sisi penerimanya, aliran data gabungan diterima dan sinyal-sinyal asli dipisahkan kembali berdasarkan slot waktu, frekuensi, atau kode yang sesuai. Jenis-jenis multiplexing. Yang pertama ada FDM, yaitu Frequency Division Multiplexing. Yang kedua ada CWDM, Conventional Wavelength Division Multiplexing. Yang ketiga ada ADM, Add Drop Multiplexing. Yang keempat ada ROADM, yaitu Reconfigurable Optical Add Drop Multiplexing. Nah, yang kelima ada WDM, yaitu Wavelength Division Multiplexing. Nah, yang keenam bisa dibaca sendiri. Lalu kita next. Kita masuk ke pengertian demultiplexing. Demultiplexer adalah atau dapat disingkat demux merupakan suatu rangkaian elektronika yang mempunyai output dua atau lebih dan hanya mempunyai satu input atau jumlah data bergantung dari jumlah keluarannya. Di dalam multiplexer terdapat suatu pemilih keluaran atau outputnya. Jadi demultiplexer itu merupakan rangkaian yang dipilih outputnya untuk meneruskan data dari inputnya. Next. Demultiplexing juga memiliki prinsip kerja sama seperti tadi multiplexing. Prinsip kerja demultiplexing adalah kebalikan dari multiplexing. Demultiplexing digunakan untuk memisahkan atau memecah kembali sinyal atau aliran data tunggal yang telah digabungkan menggunakan teknik demultiplexing menjadi aliran data atau sumbernya. Demultiplexing itu secara singkat prinsip kerjanya yang pertama ada penerimaan sinyal, aliran data tunggal yang mengandung beberapa sinyal atau informasi yang telah digabungkan dikirim melalui jalur transmisi atau media fisik. Nah, yang kedua ada identifikasi pemisahan, yaitu pada sisi penerima, setiap sinyal atau aliran data dipisahkan berdasarkan slot waktu, rentang frekuensi atau kode yang telah ditentukan sebelumnya saat proses multiplexing. Lalu yang ketiga ada pengembalian ke bentuk asli. Setelah dipisahkan, masing-masing aliran data dikembalikan ke bentuk aslinya sehingga dapat diakses, diproses, atau digunakan sesuai kebutuhan. Hubungan antara multiplexing dan demultiplexing. Mereka beroperasi secara kebalikan satu sama lain. Input seleksi pada multiplexer mengendalikan saluran input yang dipilih untuk dikirimkan ke saluran output. Sedangkan input seleksi pada demultiplexer mengendalikan saluran output yang akan menerima data dari saluran input. Lalu kita masuk ke pengertian decoder. Decoder merupakan alat yang digunakan untuk mengembalikan encoding sehingga dapat melihat dan menerima informasi
aslinya. Decoder juga diartikan sebagai rangkaian. Sorry, kita bisa pindahkan dulu ininya. Nah, decoder juga dapat diartikan sebagai rangkaian logika yang memiliki tugas untuk input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner tersebut. Prinsip kerja decoder. Prinsip kerja decoder adalah mengubah kode atau format tertentu menjadi bentuk asli atau sumber data yang sesuai. Singkatnya, prinsip kerja decoder dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah penerimaan kode. Decoder menerima masukan berupa kode atau sinyal yang telah diubah atau dienkripsi sebelumnya menggunakan teknik encoding atau kompresi tertentu. Yang kedua ada identifikasi dan dekonversi, yaitu decoder mengidentifikasi jenis encoding atau kompresi yang digunakan pada kode masukan dan kemudian eh, melakukan dekonversi atau dekompresi untuk mengembalikan kode tersebut ke bentuk data asli atau sebelumnya. Yang terakhir ada hasil keluaran. Nah, setelah proses decoding selesai, data atau sumber asli diperoleh sebagai hasil keluaran dari decoder. Data ini dapat digunakan untuk tujuan pemrosesan, penyimpanan, atau komunikasi lebih lanjut. Kita masuk ke pengertian encoder. Encoder adalah sebuah perangkat atau program yang berfungsi untuk mengonversi data atau informasi dari bentuk asli atau sumbernya menjadi format atau kode tertentu yang sesuai dengan keperluan atau tujuan tertentu. Nah, prinsip kerja encoder ini adalah mengubah data atau informasi dari bentuk asli atau sumbernya menjadi format atau kode tertentu. Secara singkat, prinsip kerja encoder dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada penerimaan data. Encoder menerima data atau informasi dalam bentuk asli atau sumbernya. Data ini dapat berupa teks, angka, sinyal analog, atau data digital dari berbagai sumber. Yang kedua ada konversi. Encoder melakukan proses konversi atau encoding untuk mengubah data masukkan menjadi format atau kode tertentu yang diinginkan. Nah, yang ketiga ada hasil keluaran. eh Hasil keluaran itu setelah proses encodingnya selesai, hasil keluaran dari encoder adalah data yang telah dikonversi ke bentuk yang diinginkan. Data ini dapat lebih efisien untuk disimpan, ditransmisikan, atau diproses lebih lanjut oleh perangkat lain. eh Mungkin sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.